رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ingkang kula hormati para rawuh, para sepuh bini sepuh, ingkang kula hormati para alim ulama, para asatid, para gus ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya setiap manusia pasti menginginkan yang namanya kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang aman, kehidupan yang adil, kehidupan yang penuh dengan kecukupan. Maka dari itu banyak sekali sebuah teori-teori, banyak sekali sebuah uji coba yang ingin mencoba bagaimana agar hidupnya terentaskan dari sebuah kemiskinan dan juga kemelaratan. Mungkin di antara mereka ada yang mencoba dengan sebuah sistem yang namanya sistem kapitalis ataupun sosialis. Sistem kapitalis yang dalam bahasa Arabnya adalah ra'sumaliyah, dan juga sistem sosialis yang dalam bahasa Arabnya disebut sebagai sistem as-suyu'iyah. Yang kemudian sistem ini adalah terbukti gagal di dalam untuk mengayomi sebuah kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Karena di dalam membagi ekonominya ataupun kekayaannya itu hanya ada pada orang-orang tertentu saja, tidak sampai merata kepada orang-orang pada umumnya. Lalu apa sebuah sistem yang terbaik, sistem yang adil, sistem yang bisa mensejahterakan umat? Tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah sistem khilafah ala minhajin nubuwah. Dan inilah sebuah sistem yang pasti bisa membuat sebuah umat ke dalam sebuah keadilan dan juga sebuah kesejahteraan. Karena sistem ini adalah sistem yang fitri, sistem yang ilahi, sistem yang sesuai dengan perintah Al-Quran Karim. Kalau kita sering berkhutbah Jumat, maka kita pernah menyampaikan ataupun pernah mendengarkan di dalam surat An-Nahl ayat 90, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Jangan diteruskan wala dzikrullahi aqimus shalah. Nah, itu kalau Jumatan, kalau sedang menjadi khatib. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kamu untuk berbuat apa? Adil, wal ihsan, dan juga berbuat baik. Wa ita'idil qurba, dan juga kasih sayang terhadap sesama, kerabat, keluarga. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan mencegah dari apa? Sebuah kekejian, kemungkaran, dan juga sebuah permusuhan, al-baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Supaya apa? Allah itu telah mendidik kamu semuanya, ngasih mau'idah, ya'idukum la'allakum tadhakkarun, supaya kamu semuanya menjadi orang-orang yang mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ayat ini telah ditafsirkan oleh seorang mufasir yang bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam karyanya kitab Mahfathul Ghaib. Beliau telah menyimpulkan dalam ayat ini, yaitu ada 3 paling tidak
Yang pertama, Allah telah memerintahkan untuk berbuat adil, ihsan, dan juga menyebarkan sebuah kasih sayang. Dan tentunya kasih sayang ini pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sistem Islam, sistem khilafah itu tidak hanya dikuasai oleh mayoritas muslim saja, tetapi minoritas muslim juga pernah merasakan ayoman daripada khilafah ala minhajin nubuwah. Terbukti ketika ada seorang Yahudi yang dia adalah seorang Yahudi buta, beliau selalu dikasih makan oleh Rasulullah SAW di pinggir pasar. Beliau selalu membentak-bentak, mencaci maki, menghina-hina kepada orang yang di hadapannya. Padahal beliau adalah Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah tetap santun, tetap lembut, tetap istiqomah, tetap sabar dalam rangka apa? Mengayomi seorang yang notabene adalah orang non-muslim. Yang kemudian ketika Rasulullah SAW wafat dan diteruskan oleh siapa? Khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar melayani seorang Yahudi buta ini. Tetap orang yang Yahudi buta ini membentak-bentak terus. Rasulullah gila, Rasulullah majnun, Rasulullah dukun, Rasulullah dan lain-lain sebagainya dengan ejekan-ejekan yang lainnya. Tetapi ketika ditanya oleh Abu Bakar, tahukah wahai engkau Yahudi buta, siapa orang yang tiap hari telah menyuapimu makanan? Itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang engkau caci maki. Dengan seketika Yahudi buta itu bersyahadat di hadapan sahabat Abu Bakar. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya contoh sebuah khilafah, contoh sebuah negeri Islam itu telah mengayomi orang-orang baik muslim maupun non-muslim, itu tentunya pernah dicontohkan oleh mereka para khulafa. Terbukti apa? Pada zaman dahulu, kalau jangan pernah melihat MMA, siapa musuhnya Habib Nurmagomedov itu, yang orangnya sombong dan angkuh itu. Nah, yang kemudian kalah ya itu ya, kalah. Nah setelah kalah, negerinya itu dulu kan juga pernah dibantu oleh khilafah Islam ya, karena dulu seperti itu. Jadi terbukti negeri khilafah, ya, negara khilafah itu sering membantu berupa sembako-sembako, makanan-makanan pokok, bahan-bahan mentah. Untuk apa? Untuk non-muslim yang beliau adalah orang-orang yang kurang mampu. Sehingga apa? Tercukupi dan juga kebutuhannya dipenuhi oleh pada zaman kekhilafahan. Para hadirin, para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dari mana sih sumber-sumber negara Islam itu? Sumber-sumber khilafah ala minhajin nubuwah itu, sehingga apa? Kok bisa mengayomi umatnya baik itu orang muslim maupun non-muslim? Yaitu Islam mengenal dengan yang namanya konsep Baitul Mal. Apa Baitul Mal itu? Yaitu rumah harta. Cara gampangannya ngoten ya. Baitul Mal di bahasa Arab ya omahe dunya ngoten mawon ya. Baitul Mal. Nah, sumbernya dari mana? Di sana ada yang namanya harta fa'i. Di sana ada yang namanya harta jizyah, ada anfal, ada humus, ada asur, ada zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Dan itu semuanya telah dimasukkan ke dalam yang namanya Baitul Mal dan nanti akan diserahkan, nanti akan disalurkan kepada fakir miskin dan juga du'afa, kepada orang-orang yang kurang mampu. Saya kira itu dari saya. Semoga ceramah singkat ini bisa membawakan diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam menegakkan daulah khilafah ini. Amin Allahumma amin. Hadana Allah ya ajma'in. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.